Baiklah, anak-anakku semuanya. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar yang akan kita gunakan dalam materi gerak lurus. Yaitu ada besaran dalam gerak lurus, meliputi waktu, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, minggu ini kita akan memasuki untuk pembelajaran yang materi jenis-jenis gerak lurus. Baik, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bapak harap kalian berada di kondisi yang sehat ya. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar yang namanya besaran-besaran dalam gerak. Yaitu ada banyak, yang kemarin ada kecepatan, kelajuan, jarak, perpindahan, percepatan, dan juga waktu. Nah, untuk minggu kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis gerak pada lintasan lurus. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, mari kita amati kendaraan yang melaju berikut ini. Nah, di situ ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai motor. Menurut kalian, bagaimana kecepatan orang itu yang sedang mengendarai motor? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan sekali lagi. Ketika detik pertama, orang itu mencapai jarak 2 meter. Sedangkan detik kedua, orang itu mencapai 4 meter. Nah, pada detik ketiga, orang itu mencapai 6 meter. Dan detik keempat, orang itu sudah mencapai 8 meter. Sekarang, mari kita analisis bersama-sama. Oke, dari data yang tadi, kita buat menjadi tabel seperti ini. Di mana tabelnya adalah nomor, waktu, dan jarak yang ditempuh. Tadi, jarak yang ditempuh ketika detik pertama adalah 2 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh detik kedua adalah 4 meter. Jarak yang ditempuh detik ketiga adalah 6 meter. Dan jarak yang ditempuh detik keempat adalah 8 meter. Kemudian, kita apakan ya? Coba perhatikan. Mari kita bandingkan perpindahan motor tadi terhadap perubahan waktunya. Yang pertama, kita peroleh seperti ini. Perpindahan atau delta S kita bandingkan dengan waktunya, delta T. Yang pertama, S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi T1. Tadi kan S2-nya 4 tuh. S1-nya 2. Kemudian T2-nya 2, T1-nya 1. Sehingga diperoleh 4 dikurangi 2 dibagi 2 dikurangi 1. Sehingga diperoleh 2 per 1. Jawabannya adalah 2. Nah, tapi kalau kita menggunakan perpindahan pada menit yang lain, apakah sama ya? Mari kita bandingkan perpindahan dengan selang waktu pada menit yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Misalkan kita ambil dari waktu detik kedua dan waktu detik ketiga. Sehingga perpindahannya menjadi jarak pada detik ketiga dikurangi jarak pada detik kedua dibagi waktu detik ketiga dikurangi waktu detik kedua. Sehingga diperoleh 6 kurangi 4 dibagi 3 kurangi 2. Dan hasilnya adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ada yang menarik ya. Ternyata
hasil perbandingan antara perpindahan dan selang waktunya itu nilainya selalu sama, yaitu 2. Nah, di pertemuan kemarin, perbandingan antara perpindahan dan selang waktu itu kita sebut dengan apa? Ya, benar. Kita sebut dengan kecepatan. Nah, karena tadi perbandingannya selalu tetap, maka gerak motor tersebut memiliki kecepatan yang konstan, yaitu besarnya sebesar 2 meter per sekon. Nah, karena kecepatannya konstan, maka bisa kita simpulkan bahwa persamaannya adalah kecepatan sama dengan S per T, yaitu jarak dibagi waktu, atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. S sama dengan V kali T. Nah, dari tabel yang tadi, mari kita coba buat menjadi bentuk grafik. Pertama, kita buat grafik hubungan antara jarak dengan waktu, di mana jarak ditaruh di sumbu Y, sedangkan waktunya ditaruh di sumbu T. Tadi, pada detik pertama, jarak yang ditempuh motor adalah 2. Pada detik kedua, jarak yang ditempuh motor adalah 4. Pada detik ketiga, jarak yang ditempuh motor adalah 6. Sedangkan pada detik keempat, jarak yang ditempuh motor adalah 8. Nah, dari masing-masing titik ini, kita tarik sebuah garis lurus. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, grafik antara jarak dengan waktu dari motor tadi adalah bentuknya seperti ini, yaitu garis linear ke kanan atas. Sedangkan, mari kita cari grafik antara hubungan kecepatan dengan waktunya. Sama seperti tadi, kecepatan kita taruh di sumbu Y, sedangkan waktu kita taruh di sumbu X-nya. Tadi, kita sudah hitung bahwa kecepatannya ternyata selalu tetap, sehingga saat detik pertama, kecepatannya tetap 2, detik kedua, kecepatannya juga 2, detik ketiga, kecepatannya juga 2, detik keempat, kecepatannya juga 2. Nah, karena kecepatannya selalu konstan seperti ini, maka bentuk grafiknya akan menjadi garis linear yang sejajar dengan sumbu X. Itu adalah bentuk grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu yang dilakukan oleh motor tadi. Nah, kira-kira jenis gerak yang dilakukan motor tadi apa ya? Mari kita cek ciri-ciri dari jenis gerak motor yang tadi. Pertama, lintasannya lurus. Yang kedua, perpindahan atau jaraknya selalu tetap. Yang ketiga adalah kecepatannya konstan. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita dapat simpulkan bahwa gerak yang dilakukan motor tadi adalah gerak lurus beraturan atau disebut GLB. Selanjutnya, coba kita perhatikan gerak motor yang kedua ini. Motor bergerak dengan kecepatan awal 1 meter per sekon. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Kalau belum, mari kita perdetail gerakan motornya. Nah, pada detik pertama, ternyata motornya memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Bertambah nih dari kondisi awalnya, yaitu kecepatannya 1 meter per sekon. Sedangkan pada detik kedua, kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Pada detik ketiga, kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Dan pada detik keempat, kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Dilihat dari datanya saja, kecepatannya ternyata bertambah ya. Ingat nggak, kalau kemarin ketika terjadi perubahan kecepatan, maka ada yang namanya apa? Ya, benar. Ada yang namanya percepatan.
Selanjutnya, mari kita ubah atau sajikan hasil pengamatan kita dalam bentuk tabel seperti ini. Di mana di sini tabelnya terdiri dari waktu dan kecepatan. Detik pertama kecepatannya 2, detik kedua kecepatannya 3, detik ketiga kecepatannya 4, dan detik keempat kecepatannya adalah 5, sesuai dengan pengamatan kita tadi. Nah, dari tabel pengamatan ini kita tahu bahwa ketika waktunya bertambah, ternyata kecepatannya juga bertambah nih. Sehingga terjadilah yang namanya perubahan kecepatan. Ingat, minggu kemarin, jika kecepatannya berubah, maka benar banget, ada yang namanya percepatan. Sekarang mari kita analisis satu persatu. Nah, kita bandingkan selisih kecepatan di detik kedua dengan detik pertama. Yaitu, selisih kecepatan detik kedua dan pertama adalah 3 dikurangi 2. Dibandingkan dengan selang waktunya, yaitu detik kedua dikurangi detik pertama. Sehingga diperoleh 3 kurangi 2 itu 1, 2 kurangi 1 juga 1. Sehingga hasilnya diperoleh 1. Mari kita coba pada detik yang berbeda. Misalkan kita bandingkan besar kecepatan antara detik ketiga dan detik kedua. Sehingga diperolehlah seperti ini. Pada detik ketiga, ternyata kecepatannya adalah 4. Sedangkan detik kedua, kecepatannya adalah 3. Kemudian kita bandingkan dengan waktunya, detik ketiga, yaitu 3 detik, sedangkan detik kedua adalah 2 detik. Sehingga diperoleh 4 dikurangi 3, yaitu 1, dibagi 3 kurangi 2, yaitu 1. Ternyata hasilnya sama, yaitu 1. Nah, dari analisis keduanya, kita tahu bahwa hasil perbandingan antara perubahan kecepatan dengan selang waktu ternyata selalu bernilai konstan. Ingat nggak, perbandingan antara perubahan kecepatan dengan selang waktu itu disebut apa? Benar, disebut dengan percepatan. Karena dari tadi perbandingannya selalu sama, sehingga percepatan dalam gerak motor tadi itu adalah konstan, yang besarnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, mari kita sajikan hasil pengamatan kita dalam bentuk grafik, yaitu grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Kecepatan kita taruh di sumbu Y, sedangkan waktunya kita taruh di sumbu X. Nah, mula-mula sebelum bergerak, ternyata tadi motornya sudah memiliki kecepatan, yaitu 1 meter per sekon, sehingga kita taruh di sini. Kemudian, saat detik pertama, kecepatannya adalah 2 meter per sekon, berarti di sini. Sedangkan detik kedua, kecepatannya adalah 3 meter per sekon, berarti di sini. Sedangkan detik ketiga, kecepatannya adalah 4 meter per sekon, berarti di sini. Sedangkan detik keempat, kecepatannya adalah 5 meter per sekon, berarti seperti ini. Nah, sekarang, dari titik-titik ini, mari kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh bentuk grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu untuk motor yang kedua tadi adalah seperti ini, yaitu linear ke atas. Tapi, besar jaraknya kira-kira gimana ya? Baik, ada cara untuk menghitung jarak selain menggunakan persamaan, yaitu kita menggunakan yang namanya, ya benar banget, luas di bawah kurva dari grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Nah, coba perhatikan luas yang biru ini. Kurvanya tadi kan yang merah ini nih. Sedangkan luas di bawah kurva berarti ini ke sini dan ini. Nah, coba perhatikan bentuk dari
luasan di bawah kurva ini? Ya, luasnya adalah berbentuk trapesium, sehingga jarak tempuh dari benda yang bergerak, kalau menggunakan tabel, kita bisa ukur menggunakan atau hitung menggunakan luasannya, yaitu dimana kalau contoh yang ini adalah luas trapesium. Nah, kemudian ingat, pada saat di sini detik ke 0, bendanya sudah memiliki kecepatan awal, yaitu V0, sedangkan pada detik terakhir, kecepatannya adalah Vt. Sedangkan selang waktunya adalah T. Sehingga jarak tempuhnya, karena luas trapesium, berarti jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, jumlah sisi sejajarnya yang mana nih? Yaitu yang ini. Sisi yang pertama adalah, besarnya adalah 1 meter per sekon tadi, berarti V0. Sedangkan sisi yang kedua, besarnya adalah 5 meter per sekon tadi, atau Vt-nya yang terakhir tadi. Berarti persamaannya menjadi Vt ditambah V0 dibagi 2 kalikan tingginya. Tinggi trapesium ini yang mana? Ya, yaitu yang waktunya ini atau yang T-nya ini. Sehingga diperoleh persamaan Vt ditambah V0 dibagi 2 dikali T. Nah, kalian masih ingat nggak? Ketika ada benda yang mengalami perubahan kecepatan, maka di situ timbul yang namanya percepatan. Minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa persamaan dari percepatan adalah Vt dikurangi V0 dibagi selang waktunya, yaitu T. Sehingga kalau kita mau menghitung Vt, berarti menjadi V0 ditambah A kali T. Nah, selanjutnya adalah Vt yang sebelah sini kita ganti dengan yang ini. Sehingga diperoleh jarak tempuh atau S sama dengan dalam kurung V0 ditambah A kali T, yaitu Vt-nya tadi, ditambah V0 tutup kurung kalikan T waktunya dibagi 2. Mari kita sederhanakan sehingga menjadi V0 kali T bagi 2 ditambah A kali T berarti AT kuadrat bagi 2 sehingga diperoleh AT kuadrat per 2 ditambah V0 kali T bagi 2. Nah, karena di sini ada V0 kali T bagi 2 dan di sini juga ada V0 T bagi 2, karena ini sama berarti boleh dijadikan 1 sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Yaitu S atau jarak tempuhnya sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini merupakan adalah persamaan yang bisa kalian gunakan untuk mengukur jarak tempuh untuk gerak yang seperti motor tadi. Nah, jadi selain menggunakan grafik, kalian juga bisa menggunakan persamaan ini. Nah, sebagai latihannya, coba kalian buktikan apakah luas dari grafik ini atau luasan di bawah kurva ini sama dengan hasil dari persamaan ini. Jika waktu yang ditempuh sama-sama tadi yaitu 4 detik. Coba kalian buktikan ya. Nah, dari dua persamaan ini yaitu Vt sama dengan V0 plus AT dan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, kalian juga bisa memperoleh persamaan yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, pada gerak motor yang kedua ini, mari kita simpulkan jenis geraknya kira-kira apa ya? Oke, pertama tadi lintasannya lurus, kemudian memiliki percepatan yang konstan, sehingga terjadi perubahan kecepatan. Nah, gerak benda yang seperti ini dinamakan dengan gerak lurus berubah beraturan.